Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik, sebuah program yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif di sekitar kita, khususnya hari ini di Bojonegoro. Nah, hari ini saya juga kehadiran sosok inspiratif muda dari Bojonegoro, Jawa Timur, yang mungkin sudah tidak asing lagi kalau di dunia literasi. Jadi Indonesia ini yang saat ini mungkin masih banyak PR ya terkait dengan literasi, bagaimana tentang pendidikan, membaca, menulis, dan sebagainya. Nah, satu di antara sosok inspiratif itu dari Bojonegoro, Mas Agung Ridwan Asmaka, atau Amsaka. Asmaka ya, Mas Agung Ridwan Asmaka. Ini matur Mas sudah hadir di studio dadakan kita. Sama-sama. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan ini baru pulang kayaknya ya? Atau mungkin tahun kemarin deh? Sudah? Iya. 5 bulan? Sudah 5 bulan. 5 bulan kembali ke Bojonegoro. Iya. Dan setelah perjalanan yang lumayan panjang ya, saya dengar-dengar ikut di program relawan sebagai pengajar Iya. di Sumba Barat. Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Boleh tuh diceritakan seperti apa sih kegiatan kemarin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam? Iya. Oke. Jadi itu 2022 saya ikut tes, nama programnya itu PIJAK, Pergi Mengajar. Pergi mengajar. Terus sebutan nama relawannya itu Relawan Guru Muda. Relawan Guru Muda. Di mana ditempatkan di pelosok di Indonesia. Di Indonesia, tempat-tempat 3T lah. Yang mengadakan adalah CT Arsa Foundation. CTA Hairul Tanjung. Iya, Halo Tanjung. Yang waktu itu tahap seleksi sudah selesai semua, terus pelatihan, setelah pelatihan, terus di lokasi penempatan. Lokasi penempatan waktu itu tanggal 30 November 2022. Berarti hampir 1 tahun, bahkan lebih. 1 tahun lebih 12 hari. Lebih 12 hari. Baliknya 12 Desember 2023. 1 tahun di sana dengan budaya yang berbeda pasti ya. Iya, pasti. Tiap hari di Jawa dan di satu tempat yang baru. Apa memang ada banyak perbedaan? Kalau orang-orang bilang kan dunia pendidikan di Jawa sama luar Jawa itu jauh. Apa memang benar seperti itu di lapangan? Saya pikir dulu itu sebelum ke sana itu tidak terlalu jauh. Ternyata jauh sekali. Jauh sekali. Iya. Kurang lebihnya kalau informasi atau apa itu terpautnya sekitar 10-20 tahun. 10-20 tahun. Jauh banget itu. Iya. Semana zaman permainan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh orang di sana itu seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya waktu kecilnya. Tahun 60-an, tahun 70 gitu. 70-80-an lah nih kayaknya. Dengan sangat minim sekali fasilitas. Bahkan kemauan juga mungkin ya. Dari anak-anak di sana. Apakah kemauan besar cuma kemauan tas guys? Sebenarnya sih tentang daya tangkap informasi. Udah tangkap informasi. Jadi minim informasi. Iya, benar. Termasuk informasi teknologi. Teknologi itu sudah dapat. Sudah dapat. Cuma kan tidak terlalu banyak yang dan tidak semua orang punya. Iya. Khususnya di penempatan saya. Berapa jauh sih dari kotanya? Kalau dari jarak kotanya itu cuma 30 menit. 30 menit. Akses jalan juga ada. Akses jalan baik. Cuma belum ada listrik. Oh, listrik nggak ada. Dan alhamdulillah baru ada listrik itu setelah saya mau pulang. Oh, course. Kalau belum ada listrik berarti tahun 93 di kampung saya. Waktu itu saya masih saya jadi masih ingat ini. Pakai aki ini. Yang di strum. Iya, betul. Hampir gitu. Betul. Dulu kalau TV pakai aki juga. Pakai aki juga. Karena banyak yang rusak, akhirnya orang-orang nggak pernah pakai TV lagi sekarang. Sekarang kan karena sudah ada HP, akhirnya pakai HP. Tapi ngecasnya waktu itu? Ngecasnya kalau ada orang yang meninggal atau ada orang yang punya hajatan atau apa, pakai genset. Seperti itu ya? Iya. Kalau ada genset, kebetulan saya tempatin itu, orang tua asuh saya itu punya genset. Itu kan gensetnya untuk
Kitchen. Jadi momen-momen tertentu. Momen tertentu dinyalakan. Dia pasti hanya minggu aja gitu. Iya, minggu. Kalau malam pun ketika kalau ada acara apa gitu, malam apa itu terus dinyalakan, wah ramai sekali. Di sana anak-anak suka sekali dengan joget gitu. Joget-joget gitu. Bagus. Terus waktu itu tugas apa sih yang diberikan oleh lembaga ini untuk ke sana itu? Poin utama adalah lebih ke literasi numerasi. Mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak, pemuda sampai orang tua. Memang minim mereka ya, literasi numerasi. Untuk literasi numerasinya itu sekarang di sana untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 banyak sekali yang belum bisa membaca. Belum bisa membaca, tapi menghitung bisa. Berhitung, Menghitung duit bisa dia. Menghitung duit bisa. Bisa. Artinya angka dia sebenarnya sudah bisa. Sebenarnya sudah. Cuma kan kalau mengerti tentang 1010 seperti itu, semua 1010 itu belum hal. Sampai segitunya. Padahal juga ada desa, ada apa ya? Sana namanya apa ya? Bukan desa, beda. Kalau di daerah saya dusun. Dusun, ya. Oh, dusun. Ya. Terus di sana itu bagaimana mengakomodir teman-teman anak-anak di sana? Apakah memang disiapkan juga fasilitas gedung atau apa itu? Atau menggunakan yang seadanya? Dulunya seadanya. Jadi pakai bambu hiburan. Sekolah bambu itu darurat lah, darurat. Terus akhirnya datangan dari CT Arsa, datang Bu Anita. Ya. Akhirnya di sana dibangunkan lah dengan kerjasama dengan donatur dan sebagainya. Alhamdulillah dibangunkan sekolah. Dan tinggal waktu itu 4 atau 5 kelas. 5 kelas. Tinggal 4 kelas. 2 kelas yang belum memiliki gedung yang standarnya gitu. Total ada berapa siswa waktu itu? Totalnya waktu itu 182. 180. Artinya minat mereka besar sebenarnya. Besar sekali. Untuk anak-anak pengen sekolah itu banyak sebenarnya. Itu makanya tantangannya kan sebut di setiap anak. Dan ada berapa pengabdi relawan di sana itu? Waktu itu saya diturunkan 2 orang. Wow, saya dengan Jadi bukan jarak gitu ya? Iya, sebelumnya sudah ada ada. Saya kebetulan batch 2. Jadi baru tahun kedua saya itu di sana. Terus sekarang sudah ada yang menggantikan. Jadi di sana ngajarin tentang dari teori sampai ini ya praktek ya mungkin ya? Iya, jadi kayak membaca. Jadi kan sebelum itu saya harus punya post test dan pretest sama pre-test kan. Jadi sebelum dan sesudah. Dan alhamdulillah setelah adanya Jatara Foundation itu banyak peningkatan. Nah, bagaimana caranya anak bisa membaca kalau mereka tidak pernah masuk sekolah? Iya. Kita kan sebelumnya nggak ada yang masuk sekolah ya? Banyak masuk sekolah, cuma beberapa saja. Artinya caranya ternyata kita harus datang ke rumahnya anak-anak. Akhirnya saya dan teman saya membuat program klinik door to door, di mana saya kan guru, ya, relawan guru. Terus teman saya itu kesehatan. Akhirnya dia memiliki kesehatan. Jadi kan saya lebih juga sesuai ini ya bidangnya mas. Jadi teman saya yang untuk memeriksa, saya yang untuk mengajari anak-anak membaca. Saya lambat laun. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Saya lambat laun anak-anak mau di sekolah. Emangnya 1 bulan atau 3 bulan nggak pernah sekolah sekali 2 kali. Terus akhirnya mau sekolah seperti itu. Dan itu sangat menarik sekali nih, tantangan. Terus ketika ke sana memangnya saya takut anjing, terus akhirnya berani anjing. Ketika anak-anak yuk ikut yuk. Akhirnya ikutan untuk ke rumahnya anak-anak untuk klinik door to door. Artinya tugas neneknya tidak hanya beberapa jam aja, bisa 24 jam. Iya. Karena pendekatan door to door itu. Iya. Kita harus itu kan sebelum buat acara dan sebagainya kita harus bonding gitu pada anak-anak. Nah, bondingnya di sana alhamdulillahnya enaknya anak-anak belum terlalu mengerti belum mengenal dengan gadget, belum terlalu. Jadi enaknya gitu. Waktu itu dimasukin apa supaya mereka tertarik sama dongeng atau mungkin ada permainan-permainan ini kayak
Mas Agung ini seorang pendongeng, seorang Mantratoming juga. Apa waktu itu yang waktu itu saya coba dengan dongeng, ternyata kok kurang menarik. Terus lanjut lagi dengan pantomim, menarik. ya full gitu ya. Dan mereka juga tertarik untuk ikut serta hingga akhirnya sukses program itu ya. Iya. Cuman ternyata kalau dengan musik itu lebih menarik bagi mereka. Benar betul. Tapi kalau ketika tidak ada musiknya, suara menarik. Karena memang kan musik, karena memang ketika adalah kesehariannya. Kalau ada apa-apa kan pasti ada musiknya. Ketika orang meninggal pun ada musiknya, musik gold. Backing track. Jadi kan, dari sini tuh. Akhirnya saya belajar etnografi. Asik ternyata. Akan lebih asik lagi setelah nanti kita rehat sejenak. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang Mas Agung Yudi Pulamin. Luar biasa. Ada di dari kau, dari website. Iya kawan, kembali di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih bareng Mas Agung Asmaka yang luar biasa. Jadi sudah menyampaikan pengalaman yang luar biasa dari kejar anjing sampai budaya-budaya baru yang mungkin tadi sempat menyampaikan banyak belajar hal baru. Iya. Etnografi, apa itu? Etnografi itu mempelajari tentang kebudayaan atau bahasa yang ada di sana. Dan masih nyambung nggak sama Jawa? Ada. Jadi kalau di sana ada agama atau kepercayaan asli sana. Seperti di sini kan ada kejawen dan sebagainya. Kalau di sana ada namanya Marabe. Dan itu hampir mirip dengan itu yang di sini. Ya. Dan menariknya lagi, banyak di antara kita dengan yang sebenarnya mampu tapi belum diketuk hatinya itu menjadi relawan. Nah, ini kan banyak tuh. Berkat CTA ini, Khairul Tanjung Arsa Foundation ini akhirnya memantik semangat Mas Agung untuk gabung. Waktu itu kenapa kok sampai ikut gabung? Oke, waktu itu pas waktu awal kuliah, Ya, saya kepingin sekali untuk mengajar di pelosok. Karena saya memikirkan, wah kayaknya menarik. menarik. Mumpung masih muda, Iya. ingin berkelana, termuter. Waktu itu coba di yayasan yang lainnya, coba mendaftar, ternyata nggak bisa, harus lulusan S1. Oh, Akhirnya coba setelah lulus S1, saya coba daftar 2 kali, ternyata di yayasan lain nggak masuk. Nah, terakhirnya cari yang ketiga, ternyata masuk. jadi itu udah lulus di jurusan matematika kan? Iya, jurusan matematika. Akhirnya lolos dan akhirnya ikut. Berapa sih total baik pemain batch 2 itu? Batch 2 itu yang kesehatan ada 3, Ada 3. untuk yang pendidikannya ada 5. Ada. Memang difokuskan di satu titik atau mungkin ada Titiknya ada banyak. Ada satu kota. 3. Ada yang di NTT ada 3 atau 4 lah. 4 tempat. Itu 2, 3, 4, 5 tempat, maaf. Iya. Di Jawa ada 2 tempat. Ini. Terus di Padang ada 1. Dan waktu itu meninggalkan Bojonegoro dengan saya akan tahu lumayan lah di medsosnya Mas Agung ini punya perpustakaan semangat pemuda, semangat berenang, perpus Garda, terus ada lagi Les bahasa. Itu ditinggalkan apa enggak mengorbankan akhirnya? Ternyata akhirnya harus mengorbankan. Saya pikir ternyata kan untuk menjadi relawan apa itu di tempat baru, saya pikir langsung enak, Nah, bayarnya. Ternyata enggak, ternyata harus dari nol lagi. Ternyata ketika ingin membentuk sebuah pemberdayaan ataupun pengetahuan orang-orang yang di sana, berkaitan di sana paling tidak 5-10 tahun lah baru bisa untuk berubah ataupun menjalankan sebuah misi yang diinginkan. Kalau 1 tahun itu hanya sak gerdakan saja. Tapi ya paling tidak sudah ada pengalaman yang luar biasa. dan mungkin teman-teman yang ada di rumah nih belum banyak tahu tentang Mas Agung Ridwan. Ini saya melihat sejak tahun 2012 ya. 2015. Awal munculnya 2015 bergerak dengan perpustakaan itu. Kenapa waktu itu namanya
perpustakaan? Waktu itu saya cari inspirasi perpustakaannya apa namanya ya. Ya. Saya mikir, oh iya. Indonesia merdeka karena semangat para pemuda ini. Ya. Artinya saya buat perpuskat semangat muda. Artinya saya singkat GADBER, semangat muda. Dan waktu itu masih usia 20 tahun. Oke, 20 tahun, berarti udah lulus SMA, sudah lulus SMK. SMK, terus Satu sih pas kuliah, belum kuliah. kuliah. Mencoba untuk membuat Perpustakaan di sebuah momen ini aja kan mingguan iya CFD, di Car Free Day. Waktu itu baru Car Free Day yang ketiga atau keempat nih. Mencoba untuk dengan menggunakan media becak, iya. terus ada buku-buku. Iya ada buku-bukunya. Terus Buku waktu itu dari mana? pertama kali saya dari uang mengamen. Iya, saya dulu kan dari SMP kelas 2 sampai lulus SMK itu mengamen. Bagaimana caranya dari uang mengamen itu akhirnya mau tak buat untuk daftar kuliah di bank pertama waktu itu gak jadi. Akhirnya saya belikan untuk beberapa buku. Dari sana ternyata dimarahi sama orang tua saya. Kenapa kok gak dibuat kuliah dulu? Padahal kan buat makan besok lo susah. Kok kenapa kok nolong orang lain kan gitu kan? Hanya udah nggak apa-apa. Apa yang paling mengetuk semangat untuk membuat perpustakaan? Waktu itu saya lihat buku-buku yang ada di perpustakaan itu bagus-bagus. Perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah, mau perpustakaan waktu itu di Sanggar Lantik. Oh, Yang punya Gudang Garam oh iya. dan di Tikusan. Oh, ada. Kalianyar. Nah, di sana banyak sekali saya lihat semakin tahun semakin turun untuk pengunjungnya, khususnya anak-anak. Ya. Terus saya teliti, saya tanyain, saya observasi, ternyata kalau anak-anak bisa ke sananya harus ada orang tua. Iya. Karena kan jalan raya ada sebagainya. Terus kalau ke perpustakaan kota juga kan harus jalan raya besar kan. Jadi bagaimana caranya? Akhirnya jemput bola. Nah gitu kan. Saya cariin Akhirnya di tempat yang keramaian, jadi orang banyak lewat, iya. dan itu responnya juga bagus ya. Pertama saya keliling nggak langsung di alun-alun. Pertama di kampung sendiri. Di kamu sendiri. Ternyata di sana saya dapatnya cemoan. Cemoan. Itu alasan mereka teman. Sebenarnya sih sebagai rasa kok aneh bocah ini kan gitu kan. Kok membuat seperti itu ya. Akhirnya malah memantik diriku. Saya ingat bahwa Nabi Muhammad saja harus hijrah Ya. dari Mekah ke Pindah. Madinah kan. Atau sebaliknya tak apalah lepas. Bagaimana hijrah lah dari tempat satu ke tempat lain. Akhirnya dari Ngerawa akhirnya saya cari tempat lagi ternyata di Mojokampo. Karena waktu ngamen yang paling enak untuk itu di Mojokampo dan Ledok Kulon. Kalau Ledok Kulon harus naik turun Anggul. Jadi nggak berani akhirnya di Mojokampo. Dari Mojokampo itulah ada anak-anak yang senang sekali membaca. Dan saya membaca sampai pernah ada yang membaca sampai 2 jam saya tungguin. 2 jam lebih. Sampai saya ngantuk. Berkeliling gitu ya. Berkeliling langsung. Jadi pakai becanya tak minta tolong bapakku untuk buat Setting gitu ya. setting dicatkan perpus ganda gitu. Kan kebetulan bapak saya kan dulunya seni rupa sama keluarga kan gitu kan. Hanya tak minta tolong karena saya nggak bisa jalan baru seperti bapak saya. Dan akhirnya respon dari anak-anak ini baik. Iya, alhamdulillah. Terus khususnya di Mojokampo Mbak Dew. Masuk kampung. Terus akhirnya keliling lagi. Itu kayak jualan gitu berarti ya? Iya, keliling, perpus keliling, baca gratis, boleh dipinjam. Gratis. Gratis, kalau pinjam bayarnya bukan pakai uang. Dia pakai sampah anorganik. Anorganik itu berarti kayak botol. Gelas, sebagainya. Terus, karena waktu itu kan dikasih tahu sama bos saya, di salah satu bimbel dikasih tahu, Mas Agung, kalau perpustakaan itu banyak sekali. Apalagi yang gratis. Bayar, tapi jarang yang pinjam. Buatlah sebuah inovasi seperti Dr. Gamal. Dr. Gamal itu bayarnya pakai sampah anorganik. Iya. Cobalah Mas Agung bayar kayak gitu. Ya Dr. Gamal harus 1 kilo, berapa kilo, Mas Agung cuma 1 aja coba. Nanti buatlah sebuah warna. Akhirnya saya coba bayarnya pakai botol bekas atau sampah organik 1 saja, sampai itu. Biar anak-anak mau untuk Ada niatan. untuk pinjam sendiri. Dan ternyata bisa. Dan pernah sampai dipinjam 250 buku yang keluar. 250 buku keluar kembali. Karena samping itu karena kan di alun-alun kan. Pertama Mojokampo banyak yang masuk ya kembali. Balik. Ketika di alun-alun ternyata kekurangannya adalah ketika ada yang pinjam
Kan waktu itu kan belum banyak yang punya WA, kan? Untuk Ini ada bawa gitu. monggo coba Hanya ditulis alamat. tulis alamat tanpa kan kadang ada yang orang tuanya ada yang Tapi memang kebiasaan tuh, kalau pinjam buku biasanya agak susah kali. karena itu sebuah tim Tapi luar biasa sudah bisa mengumpulkan ratusan buku itu ya. Tapi itu dari mana? Apakah memang dari Amen tadi atau kemudian dari ngamen akhirnya saya posting di Facebook. Waktu itu saya ngetek Dermawan juga? orang-orang akhirnya ada orang Dermawan dari Solo, dari Jogja yang mengirim buku? mengirim buku terus dari guru saya terus dari teman-teman atau apa akhirnya dari Bojonegoro juga banyak yang menyumbang gitu. Akhirnya bagaimana caranya saya di Ngerowo sendiri buat kegiatan akhirnya buatlah les bahasa les bersampah juga. Jadi dari pinjam buku ditambah lagi unit usaha atau apa ya? Iya, lihatnya dibuatkan kegiatannya. Nah, jadi itu les. Tapi khusus matematika tadi. Karena saya bisanya matematika, waktu itu saya kasih matematika. Dari situ, karena kan alasannya adalah ada anak-anak yang pingin les, tapi nggak punya banyak uang. Nggak punya uang tambahan untuk bayar les lagi. Hanya ya udah terbalik akal. Ini kan mereka pada bayar pakai sampah nih ya. Artinya di rumah akhirnya bayar sampah juga. Iya, dimarahi sama orang. Enggak, akhirnya artinya ada solusi kan, waktu itu kan langsung setor mungkin ya. Atau Iya, di setor. ada yang ngambil. Ya kadang orang-orang lewat apa kadang Mas tak tumbasi yo. Ya itu pun nilainya pun Iya. semau mereka gitu. Iya gitu. Jadi sudah banyak kegiatan, termasuk diantaranya Perpusgada di Frd, terus ada les tadi. Jadi itu berjalan dari 2015 Dari 2005 sampai akhirnya mulai agak sering berangkat apa enggak itu 2019 terus puncaknya di 2020 Corona nggak bisa kemana-mana. iya karena pernah mencoba terus dihujat orang banyak Ini nggak berbagi buku malah berbagi penyakit. iya gitu ya akhirnya di Tuhan. Dan menariknya lagi, Mas Agung ini pernah diundang sama Om Deddy Kobusir ya. Tapi waktu itu masih di Trans 7, Iya Trans 7 hitam putih. Hitam Putih. Kita akan lihat sejenak, karena banyak prestasi yang dia dapatkan, dan jangan geser kemana-mana. Hanya di Dari Nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih di Dari Nol menjadi lebih baik, dan masih barengan Mas Agung. Mas Agung, ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya ada di antara sekian banyak momen yang luar biasa seorang pemuda dari Bojonegoro dengan kegiatannya diundang sama Hitam Putih Covid. Oh bisa sampai diundang gimana? Ini karena banyak yang pengen diundang gak Iya. Waktu itu nggak paham sih ada salah satu ada tim gitu. Anak dari lulusan SMA 1 yang dia kuliah di STAN terus ngasih tahu Mas mau nggak Mas tak masukkan ke Hitam Putih ini ada orang yang atau temanku yang punya Pak D atau Pak Le yang kerja di sana siapa tahu bisa diangkat saya sebelkan dulu itu Karena kan inspirasi gitu. iya Akhirnya diundang lah. akhirnya di situ terus dikuatkan lagi dari temanku yang dari Surabaya Camus namanya Kampung Tianan. Di sana dia mengupload tentang saya tentang disleksia memiliki karya di mana diupload di Good News from Indonesia. Nah, akhirnya di situ dibuatlah salah satu titik awal untuk mencari tentang saya. Jadi Mas Agung ini disleksia atau gimana? Ceritanya gimana? Waktu itu nggak tahu sih kata teman-teman yang saya kan dulu kan ikutan tentang disleksia kan mencari tahu apakah murid saya disleksia atau tidak. Ternyata bukan murid saya yang disleksia malah mas diri saya. Saya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya karena teman saya pengen ngupload tentang disleksia, lah terserah. Saya kan nggak paham kan saya itu kan. Kalau teman yang psikolog kan bahwa ada banyak hal yang dimana seperti yang saya lihat yang disleksia. Tapi satu sisi mempunyai kelebihan yang memang Ketawanya ketika dewasa. oh gitu.
2018. Setelah menjalani banyak itu tadi. Iya. Terus akhirnya kan dimasukkan itu nanti. Terus soalnya kan yang les kan, tempatnya di makam juga. Ini kan pilihannya kalau les bel sampah kan kenapa kok di makam, karena tempat luas itu antara dua, stadion atau di pinggir makam gitu. Artinya tempatnya di pinggir makam itu. Memang ada makam di Kelurahan Rowo dia. Iya, kan bawa di mana ada space sendiri lah. Tapi waktu itu nggak takut. Karena dulu kan Biasa saya dengan anak-anak kan memang bermainnya kan di sana. Dan kebetulan yang anak-anak yang les itu adalah dari keluarga marginal, di mana dari pengaman Bang Les. Saya juga kan dari pengaman juga kan. Dari bisa. Di situ dan memanfaatkan itu untuk les itu. Iya. Karena rumahnya dekat juga sama di sana sebenarnya. Dan pernah ikut juga di kegiatan Sibulang. Iya, Sibulang. Apa itu? Jadi Kalau di Hitam Putih 2019, Sibulang Sibulang 2021. Dan itu sebagai apa, Mas? sebagai kakak bulan. Itu tahun menjadi kakak bola. Jadi ngebulang bareng Agung Ridwan, bareng YouTuber Agung Ridwan. Oh, bisa. Temanya gitu kemarin. Ada YouTube juga ya? Ada di YouTube-nya. YouTube-nya apa? Mungkin bisa dilihat. Oke, Agung Ridwan Bojonegoro. Agung Ridwan Bojonegoro. Tolong di Karena aku lihat di di YouTube, saya baca untuk algoritma atau apalah ini kata-katanya apa? Agung Ridwan Asmaka. Ternyata enggak ada punya yang itu nyantol. Ternyata Agung Ridwan Bojonegoro dia lebih aja. Akhirnya di Instagram dan sebagainya itu semua. ya, jadi boleh tuh Memanfaatkan peluang itu kan. dan beberapa kegiatan lain. Ada prestasi lain? Oke, 2020 masuk menjadi runner up pemuda pelopor tingkat Jawa Timur. Jawa Timur. Ini di lingkup binaan Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya, betul sekali. Ini Bojonegoro banyak juga tuh kawan-kawan yang itu serta di Pemuda Pelopor. Karena memang banyak kegiatan yang memang menginspirasi Iya. dan memberi manfaat untuk kita. kita. Ya. Terus ini kan tantangan juga. Iya. Ternyata memang multi tahun ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang dimampui dan akhirnya benar-benar mampu bergerak. Ya memang pertama kan dongeng kan. Waktu itu 2015 dongeng. Ternyata karena saya tidak bisa menghafalkan naskah, kesulitan menghafalkan naskah punya orang, tapi akhirnya buat sendiri dongengnya. Dongeng pertama makan dan minum sambil duduk apa. Kadang itu setiap dongeng kadang ada kata-kata yang uncelong ya. Dengan disleksianya kelihatan aja gitu. Akhirnya 2018 dipaksa sama teman-teman untuk belajar pantomim. Akhirnya coba belajar pantomim. Ternyata kok asik, ternyata anak-anak lebih itu. Terus ternyata ekor saya lebih kuat di pantomim. Ya akhirnya pantomim. Terus saya kolaborasikan antara dongeng dan pantomim. Itu tuh pun belajar sendiri ataukah memang ada sebuah komunitas? Aslinya sebuah komunitas ada. Cuma karena saya lebih seneng kesana kemari, ya udah kerjanya. Ambil belajar sendiri. Iya, belajar sama anak-anak. Dari YouTube atau dari? Iya, belajar dari pengalaman. Kita menceritakan dengan sebuah gerakan ya. Iya. Tanpa ada suara. Iya. Menarik tuh. Ya, dan beberapa juga ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk pencarian tahun autobiografi Iya. film. Kebetulan saya main di sana. Saya mencari saja. Karena itu kesulitan membaca, menghafalkan itu naskah. Apalagi dengan kecepatan yang luar biasa, 3 menit atau berapa menit harus mengerti kan. Nah, ini kan sepulang dari Sumba. Setelah di sana banyak sekali kegiatan, saya yakin banyak pengalaman juga. Terus sepulang dari sana, apa sih yang dilakukan saat ini? Kalau saat ini saya memulai dari nol lagi, perpustakaannya. Dari perpustakaan dealingnya nantinya akan dealing lagi, apakah bulan Juli, apakah Agustus belum tahu, tergantung becaknya. Dengan konsep yang sama atau kan nggak ada konsep baru yang sama, tetapi ada hal-hal yang baru, yaitu dengan mengajak anak-anak untuk berani tampil di depan winner. Tambahnya itu. Kan public speaker. Iya, karena kan lebih memberikan ruang bagi anak-anak
dari SD sampai SMA maupun kuliah. Jadi yang relawan juga yang saat ini relawannya kebanyakan anak SMA. Nah, biar ketika mereka mau kuliah, mereka sudah punya sertifikat ataupun pengalaman menjadi relawan. Itulah. Selain itu juga kan umur 16 sampai 30 tahun ternyata bisa untuk mengikuti ajang pencarian bakat ataupun pemuda-pemudi ataupun penghargaan-penghargaan. Nah, gitu. Jadi kan masih sekalian untuk Sekarang usia berapa, Mas? 30 ya. Kan tadi dapat pesan dari Ibu. Sudah paham. Oke. Nah, itu terus ada nggak rencana Wigit ke depan? Ada harapan-harapan nggak tentang mungkin dunia literasi di Bojonegoro saja, nggak usah jauh-jauh. Oke. Untuk tentang literasi di Bojonegoro sih lebih pingin lebih banyak lagi pemuda-pemudi memiliki komunitas atau memiliki kegiatan-kegiatan yang terkait. Biar ketika tidak ada salah satu orang atau tokoh itu, tapi masih banyak orang-orang, Masih banyak gerakan. masih banyak gerakan. Jadi kan semakin banyak semakin bagus. Dan waktu itu anak-anak kan sudah gede semua ya sekarang banyak. Iya. Dan ada juga yang jadi relawan juga. Mas aku ini yang masih berada. Itu loh yang pinjam buku di Mas Agung. Masa tuh? Ternyata ada apa lagi dong bukunya? Ternyata memberikan dampak yang positif. Saya dulu kan tidak pernah harus pokoknya Ikhlas. jalan saja kan. Aten dulu saja kan, jalan aja. Ternyata memberikan dampak ya. Akhirnya waktu itu mau memilih salah satu, apakah dunia imajinasi yang harus diteruskan saja, ataukah perpusbada ini dengan dua kegiatan besarnya itu diteruskan. Akhirnya semuanya saya meneruskan lagi dari awal. Mungkin nih ada yang lagi nonton saat ini dan ingin berbagi sesuatu, Mas. Iya. Entah buku atau kafir atau gimana sih cara? Mungkin bisa ngubungin Mas. Caranya langsung saja lewat Instagram atau enggak lewat WA itu aja enggak mak. Bisa. Di mana? Atau enggak di rumah saya. Oke? Di share mungkin nomornya? Nomornya 0821 3900 9229. Benar bebas. Itu ya, bisa dicatat atau mungkin bisa Instagram gue kan. Cukup? Cukup. Ada pesan-pesan mungkin buat Pesan-pesan bagi kaula muda atau pemuda-pemudi yang dari Bojonegoro, bukan seberapa banyak kekayaan dan ilmu, melainkan seberapa bermanfaatnya kekayaan dan ilmu bagi makhluk hidup yang ada di sekitar. Karena bukan manusia saja yang harus diberikan kebermanfaatan, tetapi makhluk hidup, tumbuhan dan hewan pun juga perlu diberikan kebermanfaatan. Oke. Baik, terima kasih. Sangat sukses ke depan dan bisa memberikan hal yang terbaik khususnya untuk Bojonegoro, bahkan Indonesia. Amin. Mungkin yang ada di Sumba yang kemarin sempat diajar selama 1 tahun. Lihat padu ya. Iya. Itu kawan, terima kasih banyak atas kesetiaan dan kebersamaan Anda di program obrolan kita yang cukup singkat dan semoga saja ini menginspirasi. Mungkin di antara kita banyak hal yang mungkin belum bisa kita dapatkan, tapi kita mungkin bisa menjadi trigger, menjadi pemantik semangat untuk orang-orang yang di sekitar, berbagi manfaat. Ya, saya Iwan, pamit undur dan sampai ketemu lagi di sosok-sosok dari nol, Indonesia baik. Asik.